Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau absensi dulu. Mahasiswa ibu yang kece-kece, cakep. Oke, ibu mulai dari Andi Mara Onan Pardede. Oke, Andi. Habibah. Oke, Habibah. Matnauli. Oke, Rahayu Agustin. Oke, Siti Nurhaliza. Oh, udah kayak penyanyi ya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-12 dengan materi yang ibu bawakan, yaitu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2. Oke, adapun sub CPMK yang harus kalian raih itu adalah kalian sebagai mahasiswa harus mampu menganalisis dan mengevaluasi isu-isu pendidikan kontemporer. Ada pendidikan multikultural, pendidikan demokrasi, kemudian ada pendidikan gender. Nah, materi yang diberikan ini nanti akan ibu beri penugasan untuk kalian. Penugasannya berupa mini research. Ya, jadi kalian boleh melakukan penelitian di sekolah-sekolah ya terkait dengan isu-isu pendidikan kontemporer, baik itu dia pendidikan multikultural, pendidikan demokrasi, dan pendidikan gender. Itu terserah kalian mau pilih salah satu yang mana. Yang penting ini adalah penelitian di sekolah. Kemudian anak Miss, tujuan dari materi ini adalah agar kalian sebagai mahasiswa mampu menganalisis, mengevaluasi tentang implementasi pendidikan multikultural, pendidikan demokrasi, dan pendidikan gender di sekolah ataupun di madrasah. Kemudian sebagai wujud kesadaran tentang pendidikan multikultural, pendidikan demokrasi, dan pendidikan gender, ini bagaimana nanti supaya bisa kalian implementasikan di kehidupan kalian sehari-hari setelah kalian akan mendapatkan materi dari ibu ataupun dari semua, baik itu buku, referensi jurnal yang akan kalian searching atau kalian baca. Jelaskan langsung aja tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan dari pendidikan Islam itu adalah membentuk akhlak dan budi pekerti. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Nah, secara etimologi, pendidikan multikultural itu dibentuk dari dua suku kata. Yang pertama multi artinya banyak, kemudian culture artinya budaya. Nah, menurut Henry Rudolf Tillard, beliau mendefinisikan bahwa pendidikan multikultural itu adalah suatu pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Unik ini dalam artian nih, ada penjelasannya lagi, proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai kemajemukan dan heterogenitas. Berarti itu artinya perbedaan. Kalau homo berarti sama, sejenis. Nah, kalau yang ini heterogenitas, artinya berbeda-beda. Tujuannya pun pendidikan ini adalah untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Ya, beraneka ragam itu baik apa? Secara fisik ya. Kemudian secara agama, kalau dia memang sekolah madrasah otomatis sudah pasti Islami ya. Tapi kalau dia sekolah umum, bagaimana nak Miss? Pasti ada yang non-muslim ya. Nah, ada beberapa contoh kasus atau permasalahan yang terjadi di Indonesia tentang adanya multikultural. Kalau multikultural berarti ini adalah bukan hanya sekedar menceritakan budaya saja ya. Walaupun kita menelaah dari segi tatanan bahasanya, dari dua suku kata, multi banyak, culture artinya budaya. Berarti bukan budayanya yang banyak, tapi ada etnisnya yang beragam. Ini cerita tentang fokusnya ke beragaman. Manusia yang diciptakan Allah itu banyak ya. Kalau kita punya satu fisik, gimana mau menandai orang lain? Pernah nggak kalian beranalogi seperti itu?
ya kan? Kalau kita sejenis, tidak ada yang namanya heterogenitas. Ada permasalahan yang terjadi di Indonesia sekitar tahun 1998. Kemudian ada juga peristiwa dari 2008 sampai dengan 2012 ada konflik. Nah, kalau dia konflik ini yang bernuansa agama, contohnya itu ada peristiwa di Ambon dan di Poso. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan Allah bahwasanya dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ya, ayat ke-13, bahwasanya kita itu adalah diciptakan Allah dari beragam-ragam suku budaya, itu supaya kita untuk saling mengenal, bukan untuk saling menghujat ataupun saling menyalahkan. Nah, jadi dengan adanya perbedaan itu, kalau kita kaitkan dengan pendapat dari H.A.Tilaar bahwasanya kita ini saling mengenal, dengan adanya perbedaan, kita itu diminta supaya bisa menjadikan perbedaan itu menjadi sebuah keunikan, bukan jadi permasalahan. Tapi yang terjadi di Indonesia malah ada tadi konflik bernuansa agama terjadi di Ambon dan di Poso. Kalau bernuansa etnis ada terjadi di Kalimantan dan antara suku Dayak dan Madura. Ada lagi kasus bernuansa ras, itu antara pribumi atau orang Indonesia dan non pribumi yaitu orang Cina. Itu terjadi pada Mei 1998 di Jakarta. Nah, itu tadi karena tidak ada sikap saling, bukan tidak ada ya, kurang. Nah, kurangnya sikap saling menghargai, menghormati, maka terjadilah namanya bentrokan. Kedua, pendidikan demokrasi. Demokrasi ini terdiri dari dua suku kata ya, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos ya kekuasaan. Artinya di sini anak Miss, pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik serta pengelola pendidikan. Dalam demokrasi, nah pendidikan demokrasi ini anak Miss, kalau kita diimplementasikan atau diterapkan di sekolah, apa contoh yang paling sering dilaksanakan atau kegiatan pembelajaran apa yang biasanya dilaksanakan kalau kita mengimplementasikan pendidikan demokrasi ini? Salah satunya adalah diskusi. Ya, tentang diskusi. Ini udah kita implementasikan belum? Kalau cerita tentang diskusi, sudah pastilah ya. Antara kalian pasti sudah pernah namanya diskusi. Kemarin juga, pertemuan kemarin juga kita sudah melaksanakan namanya kerja kelompok. Di dalam kerja kelompok pasti kalian ada namanya diskusi. Tidak bisa hanya satu orang saja yang mengambil keputusan. Nah, diskusi, setelah didiskusikan maka hasil musyawarahnya itu tadi, itulah yang bisa menjadi hasil yang terbaik setelah kalian melaksanakan atau mengerjakan sebuah makalah, contohnya ya. Kemudian adapun manfaat dari nilai demokrasi ini anak Miss adalah kesetaraan sebagai siswa di sekolah ya. Jadi maupun dia itu yang mampu kurang mampu secara strata sosial, secara finansial, mampu ataupun tidak mampu, itu memiliki hak dan kewajiban yang sama ketika di sekolah. Tidak ada yang namanya diskriminasi ya. Tidak boleh ada namanya diskriminasi. Tujuan dari pendidikan demokrasi ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas nilai-nilai demokrasi untuk menjadikan warga negara tidak lagi sebagai ignore people. Ignore people ini anak Miss masuknya adalah orang yang abai. Apa yang tidak dipedulikan? Contohnya adalah tidak peduli akan kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai mahasiswa? Kalian sebagai mahasiswa,
Apa nak? Yang kuat raise your hand. Salah satunya seperti kita menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Iya. Selanjutnya seperti kewajiban kita membayar uang kuliah dan yang lain. Oke. Ya istilahnya administrasi ya, segala administrasi yang ada di kampus harus kita selesaikan, lunaskan. Itu sebagai kewajiban kamu. Maka haknya apa? Kita mendapat ilmu yang diberikan dari dosen. Oke, selain itu apa lagi? Pelayanan yang diberikan oleh kampus sendiri. Iya, jadi tidak melulu tentang KBM atau kegiatan belajar mengajar, tapi bagaimana pelayanan yang diberikan oleh instansi atau di kampus ya, baik itu fasilitas ya ataupun bagian administrasi, bagaimana cara pelayanannya, itu adalah hak yang kalian terima setelah kalian menunaikan kewajiban. Ya, nah kaitannya anak Miss, ternyata nilai-nilai pendidikan demokrasi ini juga sudah Allah cantumkan di dalam ayat-ayat sucinya ya. Kalamullah, salah satunya ini adalah Quran surah Ali Imran ayat 159, kemudian ada Asyura ayat 38. Ini ada lagi An-Nisa ayat 58. Kemudian tentang kebebasan mengkritik. Nah, tapi yang namanya kebebasan mengkritik pasti ada juga kode etik ya, tidak sembarangan memberikan kritik. Poin-poin nilai-nilai pendidikan demokrasinya itu adalah memberikan kebebasan dalam berpendapat. Ada lagi Quran surah An-Nisa ayat 59, 83. Nah, itu adalah akumulatif dari kumpulan ayat-ayat Allah, kalamullah tentang nilai-nilai pendidikan demokrasi. Artinya secara tidak langsung anak Miss, tanpa kita sadari bahwasanya yang namanya pendidikan multikultural tadi dan pendidikan demokrasi ini anak Miss sebenarnya sudah kita implementasikan dan sudah memang ada petunjuk dari Al-Quran ya. Sebenarnya sudah ada. Sekarang bagaimana kita cara mengimplementasikannya? Pendidikan gender. Ya, kira-kira apa gender? Pasti kita mengingatnya bahwa ini adalah tentang jenis kelamin ya. Dominasi kita berpikir bahwasanya ini adalah jenis kelamin. Nah, pendidikan gender merupakan pendidikan yang menggunakan konsep keadilan gender. Ya, kemitra sejajaran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki, memperhatikan kebutuhan serta kepentingan gender strategis perempuan dan laki-laki. Sudah ada di dalam Islam, sudah diajarkan bahwasanya bagaimana memiliki pandangan gender, artinya adalah menyetarakan ya antara hak dan kewajiban yang sama serta seimbang, termasuk hak dan kesempatan dalam memperoleh hak dan kewajiban. Contohnya, kalian ini laki-laki dan perempuan ya, memiliki kesamaan atau kesetaraan katanya antara hak dan kewajiban. Haknya apa? Kalau kalian sebagai mahasiswa, haknya sama-sama memiliki kesempatan untuk sama-sama memiliki kesempatan untuk belajar. Kewajibannya apa? Ya, wajib. Memang wajib kan? Kewajibannya adalah mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai agar kalian bisa dikategorikan sebagai mahasiswa yang mumpuni. Next. Nah, pendidikan Islam berperspektif kesetaraan gender adalah suatu sistem pendidikan yang merujuk kepada nilai-nilai ajaran Islam yang pada keseluruhan aspeknya tercermin azas keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
menanamkan nilai-nilai yang menjunjung tinggi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Nah, Al-Quran pun sudah tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Artinya anak mis di sini, kita ini beda hanya secara fisik ya. Artinya biar bisa dibedakan mana yang namanya laki-laki, mana yang perempuan. Secara biologis, secara fisik kita bisa memang memiliki perbedaan. Tetapi kalau untuk antara hak dan kewajiban, kita memiliki kesetaraan. Ini ada video tentang gender ya, silakan kalian lihat dulu, tonton. Oke, itu tadi seputar atau sekilas tentang video gender ya. Diskusi biar di apa dari sekarang? Oke. Ini coba dah dibayangin ya. Bisa komunikasi ya, bisa lah. Di sekolah seperti sekolah OSIS, kelas maupun kegiatan organisasi lainnya. Ini yang buat tadi. Oke, anak Miss. Sudah selesai ya waktu diskusi kita selama 10 menit. Miss harapkan fokus kembali. Oke, tadi kita udah melihat video tentang gender ya, yang artinya ada kaitannya dengan pendidikan multikultural dan pendidikan demokrasi. Contohnya apa? Penanaman konsep bahwasannya perempuan itu berhak mendapatkan kesetaraan berupa pendidikan. Bahwasanya yang membudaya itu, contohnya perempuan itu hanya bekerja di dapur, tidak perlu namanya berpendidikan karena ujung-ujungnya di dapur. Konsep atau pemahaman seperti itu dipatahkan dengan adanya pendidikan multikultural dan pendidikan demokrasi dan pendidikan gender, sehingga perempuan bisa kita lihat seperti saat ini ya, mendapatkan pendidikan yang tinggi, bahkan sudah bekerja di instansi, lembaga, bahkan petinggi-petinggi negara. Contohnya presiden kita, Ibu Megawati. Artinya apa? Tujuan dari penerapan pendidikan multikultural, pendidikan demokrasi, dan pendidikan gender
menjadikan sebagai keunikan, menerapkan sikap saling tolong menolong, saling menghargai, ya, bukan saling mengkritik yang pada akhirnya terjadi hujat sana hujat sini, pembulian, ya. Kak, perlu diterapkan namanya pendidikan multikultural, pendidikan demokrasi, dan pendidikan gender. Oke, itu dia tadi ya. Miss mau coba presentasikan kelompok 1. Tugasnya adalah tadi usaha. Apa usaha yang harus kalian lakukan ketika kalian menjadi guru dalam menerapkan pendidikan multikultural di sekolah? Oke, kelompok 2 tadi udah menjelaskan atau berdiskusi tentang usaha yang dilakukan kalian sebagai guru dalam menerapkan pendidikan demokrasi di sekolah. Kelompok 3 apa tadi? Usaha seorang guru dalam menerapkan pendidikan gender, itu ya. Silakan kelompok 1 hasil diskusinya dipresentasikan. Yuk. Kelompok 1 silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Ketika ada murid yang dibully, saya sebagai guru saya menenangkan mereka yang gaduh dan menasihatinya agar tidak terjadi keributan. Akur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, kelompok 2 yuk, Jehan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 bersama Siti Rian akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang mana apa yang akan saya lakukan ketika menjadi guru untuk menerapkan demokrasi di sekolah. Yang akan saya lakukan sebagai guru ketika menerapkan demokrasi di sekolah, yang pertama, melakukan pemilihan organisasi sekolah dan kelas dengan melakukan musyawarah. Dan yang kedua, membuat jadwal piket kelas yang merangsang. Selanjutnya, ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan OSIS, ketua kelas maupun kegiatan organisasi lainnya. Itu saja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke, give applause please. Yuk, kelompok 3. Mei Seriana sebagai perwakilan. Oke, Mei. akan membahas kesetaraan gender. Yang perlu dilakukan seorang guru dalam dunia pendidikan ialah menampilkan sosok seorang ayah yang bekerja pekerjaan rumah, misalnya bekerjanya biasanya kan ibu yang melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, sosok seorang ayah juga bisa melakukan hal itu, bukan hanya seorang perempuan saja yang bisa melakukan pekerjaan rumah. Kedua, dalam dunia pendidikan mendapatkan pendidikan setara, memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan hak-haknya yang sama. Dengan demikian, secara perlahan norma-norma yang gender mulai dapat diubah dari kesan gender mulai dapat diwujudkan dimulai dari lembaga pendidikan itu sendiri. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi dari kelompok 3 mereka bilang bahwasannya peran seorang ayah dan ibu kalau ini di dalam rumah berarti ya kaitannya dari rumah, dunia lembaga pendidikan ya. Bahwasannya kalau di dalam rumah itu peran ayah dan ibu sama gitu ya untuk mendidik seorang anak ya, tidak ada namanya pilah-pilah. Kemudian tadi di dunia pendidikan apa? Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam menerima pendidikan. Itu dia ya poin-poinnya dari yang kelompok 3. Nah,
Miss harapkan tujuan dari semua kita udah belajar tentang pendidikan multikultural, pendidikan demokrasi, dan pendidikan gender. Miss harap kedepannya ini kalian sebagai generasi penerus bangsa, khususnya di bidang pendidikan, kalian nanti akan menjadi guru. Nilai-nilai pendidikan multikultural, contohnya saling menghormati itu bisa kalian terapkan di sekolah. Kemudian nilai pendidikan demokrasi itu bagaimana berbuat adil, ya. Kemudian nanti di gender salah satunya itu kalian bisa menyetarakan antara hak dan kewajiban, tidak membeda-bedakan tadi ya antara laki-laki dan perempuan. Sebelum ibu akhiri, ibu sudah memberikan tugas di link yang akan nanti kalian isi di aplikasi. Anda silakan kalian jawab, ya. Jangan lupa tulis namanya di aplikasi nanti. Kemudian hasil penilaiannya dari aplikasi yang sudah kalian jawab soal-soalnya. Sedikit sebelum kita akhiri, ibu mau sedikit ice breaking gitu ya, biar agak refresh lagi, udah banyak belajar. Miss mau refreshkan, oke ya? Kalian simak apa yang ibu bilang, oke? Keep di memori kalian. Donat itu bulat, oke ya? 6 itu berarti 1 donat, oke ya? 8 itu berarti donatnya 2. Jadi sampai sini jadi ya. Oke. Kalau 88 ada berapa? Donat. Oke. Kalau dia 200 berapa donat? 2. Oke, udah hitung konsentrasinya. Katanya 3. Masih 2 ya. Kalau dia ada 999, ada berapa donatnya? 999, ada berapa donatnya? 3 ya. Oke, masih refresh. Terakhir, kalau dia ada 1668, ada berapa donat? 1668. Ada 4. Oke, kerja dari Miss, thank you. Next kita ketemu lagi di pertemuan ke-13. Let's say adalah awal.